Selanjutnya ini adalah terkait dengan kondisi gut microbiota anak stunting atau gizi kurang, ya, yang ternyata memang berbeda dengan anak yang normal, ya. Nah, mari kita lihat dulu anak yang normal itu seperti apa. Nah, ini data yang kami miliki, sudah kami publikasikan, ya. Bisa kita lihat, ini adalah susunan atau komposisi gut microbiota, ya, pada ini anak di bawah 2 tahun, ya. Kami ambil ini sampel fesesnya mulai dari kurang 3 tahun, kurang 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun dan 2 tahun. Ini kami analisa ini komposisi gut microbiotanya. Analisa gut microbiota itu dilakukan pada feses, ya. Jadi ini komposisi feses, ya, mikrobiota yang ada di feses. Warna merah ini adalah yang menunjukkan Bifidobacterium. Ternyata memang anak-anak sehat itu sangat-sangat didukung oleh bakteri baik ini, ya, Bifidobacterium yang dominan. Ini adalah komposisi gut microbiota anak-anak sehat yang kemudian setelah, ya, ini, dan ternyata memang berbeda dengan susu ibu dan juga dengan komposisi mikrobiota yang ada di ibu, ya. Karena apa? Karena konsumsi si bayi utamanya adalah susu ibu. Pada susu ibu itu terdapat komponen, ya, yang kita sebut human milk oligosakarida, ini yang digunakan sebagai substrat untuk menumbuhkan Bifidobacterium. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ASI itu memang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, bagaimana dengan kondisi stunting, ya, stunting? Kondisi stunting jelas akan mengalami dysbiosis gut microbiota. Ini ususnya juga gambaran di sini, ya, kelihatan usus yang bocor. Nah, bagaimana ini kondisi di Indonesia, ya? Nah, ini perlu saya sampaikan, ini menarik sekali, ya. Jadi kalau anak-anak itu memang, ya, undernutrisi, itu terjadi dysbiosis, ya. Nah, ternyata memang ini saya juga searching studi, ya, untuk intervensi probiotik ini memang sudah berlangsung. Ini yang pertama kali, paper pertama kali yang ada, ya, studi on intestinal microflora. Ini hubungan antara kesehatan, ya, bayi, ya, ini tentu saja bayi Jepang karena papernya juga dalam bahasa Jepang, dan efek dari konsumsi strain sirota. Ya, ini sudah ada ternyata, ya, konsumsi probiotik strain sirota. Ini paper ini muncul di tahun 1966. Jadi memang untuk menjaga bayi-bayi yang sehat ini ternyata memang sudah, ya, papernya tuh ada sejak dulu, ya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kami mempunyai data pola makan anak-anak stunting dan juga gut microbiotanya. Bisa kita lihat di sini pada anak-anak stunting, ini data kami ambil di Yogyakarta, ya, dengan kondisi sosial ekonomi yang sama. Ternyata anak-anak stunting itu bukan disebabkan anak-anak bukan stunting, ya, malnutrisi, ya, itu bukan disebabkan oleh kurang gizi, ya, tetapi lebih pada pola makan. Ya, ini bisa kita lihat. Ternyata anak-anak yang ini di sini malnutrisi itu mengonsumsi snack, ya, jajanan itu lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang sehat. Ya, ini survei yang kami lakukan, ya. Jadi ini memang juga di Yogyakarta. Ya, kalau dilihat dari kondisi sosial ekonomi itu juga sama. Kalau kita lihat lagi detail, ya, memang anak-anak yang kurang gizi ini kebanyakan memang
cara mengasuhnya itu tidak langsung dari ibunya sendiri, jadi mungkin dititipkan oleh apa ya, diasuh oleh ART ya, sehingga mungkin pola makannya menjadi tidak mendukung untuk menjadi anak yang sehat. Nah, ternyata memang dampaknya ya bisa kita lihat di sini, bifidobakteriumnya juga lebih rendah dan sebagainya ya. Short chain fatty acid yang penting untuk mendukung kesehatan usus ini ternyata juga lebih rendah. Ini data yang kami miliki di Yogyakarta, ya, diambil dari sosial ekonomi yang sama. Namun memang agak berbeda dengan data yang kami ambil di Lombok. Kalau di Lombok memang anak-anak stunting di sana terutama disebabkan kurangnya pemenuhan gizi. Nah, juga kita lihat di sini terjadi dysbiosis, bifidobakterium ini sebagai bakteri baik ini juga populasinya itu berbeda nyata ya. Terus kemudian Faecalibacterium ini juga pada anak-anak stunting itu lebih rendah ya, dan juga short chain fatty acid pada anak-anak stunting itu juga lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa pada anak-anak stunting ya, ini yang ada di Lombok ya, yang memang kurang gizi ini ya, memang penyebabnya itu kurang gizi ya, beda dengan yang anak-anak di Jogja. Kalau anak-anak di Jogja itu mungkin karena pola makan yang kurang benar. Kalau di Lombok memang benar-benar kurang kurang gizi ya. Ini ternyata memang terjadi dysbiosis. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana ini peran probiotik ya, terutama untuk anak-anak gitu ya. Ini paper ini dilakukan di India ya, di Kolkata di India, dengan konsumsi produknya ya, sirota yang berisi sirotastrin ya, ini konsumsi 12 minggu, dilanjut 12 minggu. Apa yang terjadi? Ternyata konsumsi rutin setiap hari minuman probiotik ini memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya diare akut pada anak-anak. Ya, ini ada papernya. Berikutnya ini di Vietnam. Anak-anak di Vietnam. Ini ternyata konsumsi rutin setiap hari ya, minuman probiotik memiliki peran penting dalam mengurangi kejadian konstipasi, diare, bahkan ISPA pada anak-anak. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan, nah ini contoh konstipasi ya, datanya memang nampak turun pada anak-anak yang mengonsumsi probiotik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini kami juga punya data. Kami juga punya probiotik lokal ini yang dikonsumsi untuk anak-anak yang kami menyebutkannya itu undernutrisi. Ya, di sini juga ternyata anak-anak yang mengonsumsi probiotik lokal yang kami miliki ya, strainnya apa? DAT13 ya, genus spesiesnya Lactobacillus plantarum ya. Jadi saya sampaikan probiotik itu strain level. Jadi kalau tadi strain sirota, nah kami juga punya ini strain DAT13. Ternyata memang dapat meningkatkan bakteri baik ya, dapat menurunkan bakteri yang kurang baik, dan juga meningkatkan total short chain fatty acid ya. Tidak hanya itu, paper yang kami miliki juga ini kami kombinasikan dengan FOS, ini juga sama ya. Bahkan pada anak-anak ini memiliki ya, di sini disampaikan ya, apa istilahnya ya, fisik itu juga terjadi peningkatan perkembangan si anak ini signifikan pada anak-anak yang mengonsumsi probiotik DAT13 yang dicampur dengan FOS atau sering kita sebut sebagai simbiotik. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi sebagai kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa gut microbiota ini memang memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan tubuh, terutama pada masa awal kehidupan. Tahun pertama kehidupan ini merupakan window opportunity untuk memanipulasi gut microbiota dan stimulasi sistem imun
di dalam mendukung kesehatan tubuh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Probiotik dapat digunakan untuk meningkatkan maturasi gut microbiota. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Mbak Haneda. Prof, Oke. jadi ternyata memang probiotik itu bisa menjadi bagian dari pola makan sehat di usia reproduktif ya, Prof ya. Bukan untuk meningkatkan kesuburan sebenarnya, tapi untuk menjaga saluran cerna ibu supaya sehat, supaya nanti begitu dia punya anak, dia bisa membantu memanipulasi gut mikrobiota si anak lahir itu ya, Prof ya. Ya. Bukti demikian ya, kami Buktinya belum demikian. punya data sendiri, tetapi bukti demikian. Tadi buktinya banyak ya, Iya, Prof. paper-paper Luar ya. biasa, paper banyak sekali, Prof. Nah, nah. Dan juga kan pasti banyak yang bertanya, Prof ya, aman gak sih konsumsi probiotik pada ibu hamil dan menyusui? Ternyata Prof juga jawab juga bahwa sudah dibuktikan aman, jadi nggak perlu khawatir ya, Prof, sebenarnya mengkonsumsi probiotik saat hamil dan menyusui. Aman ya. Tadi dari 100 paper loh Mbak. Dia luar biasa. Ya. 100 paper di seluruh dunia, luar biasa, Prof. Itu Tapi tetap penelitian. ya, untuk konsumsi probiotik tadi ingat levelnya itu strain ya. Jadi strain itu yang perlu ya. Jadi jangan mengonsumsi yang kita sendiri tidak tahu tuh. Sebetulnya tuh semua itu sekarang kan bisa di googling ya Betul, Mbak Prof. Hanida, misalnya manfaat strain Sirota. Wih, papernya muncul semua itu. Kami sendiri punya strain probiotik DA13, googling aja. Bukti-bukti ilmiahnya seperti apa. Nah, itu yang dijadikan sebagai landasan ya. Oke. Benar. Nah, Prof, kalau misalkan nih, Prof, ada perempuan dia punya diabetes, lagi hamil atau sedang program hamil nih, Prof. Nah, Hmm. tipsnya apa nih, Prof, supaya dia tetap aman minuman probiotik ya? Rasanya sebenarnya agak manis ya, Prof. Ini gimana nih, Prof, mengakalinya, Prof? Iya ya. Ya mencari apa ya, kalau pengen tetap mengonsumsi probiotik ya cari yang kandungan gulanya itu rendah dan sebagainya seperti itu, tetapi perlu diingat bahwa probiotik itu mendukung ya, mendukung kesehatan. Ya, kami sendiri punya data. Probiotik kami itu dapat membantu mengatasi atau menstabilkan atau menurunkan HbA1c. Ya, Hmm. kalau kalau apa itu yang probiotik yang kami miliki ya Serenda 13 itu ada papernya juga gitu ya. Jadi memang ya sudah manfaat kesehatannya itu ada begitu ya, sehingga tinggal kita pilih-pilih aja kalau bisa ya, yang kalau untuk yang diabetes ya yang kadar gulanya itu rendah kan gitu aja. Tapi Dan bisa, ingat bahwa probiotik itu membawa manfaat. Prof. Jadi memang manfaatnya lebih banyak daripada kandungan gulanya yang sebenarnya Ya. lebih kecil ya, Prof. Dan bisa dipilih juga, mungkin kalau dia udah minum probiotik hari ini, berarti jangan jajan yang manis gitu ya, Prof. Nah, Kan kalau tidak saya seperti selalu itu. ngitung-ngitung lah, ya Mbak apa Butri itu kan gula itu berapa 50 gram ya? Betul, Oh, Prof. nah udah berapa gram ini saya konsumsi setiap hari? Dihitung-hitung aja. Tehnya jadi ya jangan yang manis kan misalnya seperti itu, gampang aja. Artinya ya kita harus menggunakan data apa ya namanya, diinget-inget lah ini sudah hari ini mengonsumsi berapa banyak gula begitu.